Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dioba Mirza Kalita, and right now I would like to interpretation this video. The video is from TEDx Xavier School. The person is Nawal Hadaki. It is speech. The title is How Long It Takes to Change Your Life. Alright? Nawal Hadaki. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change? Oke, apakah Anda pernah berpikir ketika kalian tidur, besok pagi adalah hari di mana saya akan berubah? Tomorrow is the day I'll get up early in the morning. Besok adalah hari di mana saya akan bangun pagi, have a healthy breakfast, mendapatkan sarapan yang baik, go for a morning jog, dan melakukan jogging, lari pagi, breathe fresh air. bernafas dengan udara yang segar. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be. Besok adalah hari di mana saya akan berubah menjadi dia yang sangat saya inginkan. The best version of myself. Versi terbaik dari diri saya sendiri. Well, change doesn't come easy. Dan seperti yang kita tahu, bahwa berubah bukan suatu hal yang mudah. You have to incorporate certain habits in your life. Kalian harus menambahkan beberapa kebiasaan yang baru di dalam That'll hidupmu eventually lead to you becoming the best version of yourself. untuk menjadi dirimu yang lebih baik. You'll also have to eliminate certain habits. Dan kalian juga harus menghilangkan beberapa sebagian kecil dari kebiasaan kalian untuk membuat hidupmu lebih baik. If you're preparing for IELTS while juggling work or studies, well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Okay, so berapa banyak waktu yang diperlukan untuk kita membuat kebiasaan yang baru dan menghilangkan beberapa kebiasaan yang lama? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get. Dan banyak orang yang akan mengatakan bahwa kamu memerlukan 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru Get rid of an old one. Dan meninggalkan kebiasaan yang lama. I remember once in high school, one of my teachers told me, Saya ingat ketika saya ada di SMA dan guru saya berbicara kepada takes saya. exactly 21 days for me to form a new habit. Ada 21 hari untuk saya untuk membuat kebiasaan baru. And I thought, this is my chance to become a bed maker. Dan saya berpikir bahwa saya akan menjadi seorang yang bermasalah. I thought that for the next 21 days. Dan saya berpikir untuk 21 hari kemudian, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today." Untuk 21 ke depan, saya akan bangun dan berbicara kepada ibu saya, "Ibu, jangan lupa untuk membereskan tempat tidur saya." I thought I'd do it myself. Saya berpikir saya bisa menyelesaikan dan membereskan itu sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late. Dan hari demi hari, di suatu pagi saya bangun tidur di jam 6 pagi dan saya terlambat. I got up every morning and I made my bed. Dan saya bangun setiap pagi dan saya membereskan tempat tidur saya. And I hated
dan saya sangat membenci setiap detiknya. And by day 22, I opened my eyes, and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." Dan di 21 hari kemudian, saya bangun lalu saya berteriak, "Ibu, jangan lupa membereskan tempat tidur saya." I quit. Aku And of bisa, course, that was expected. And I dan tentu saja itu hal yang kita ekspektasikan. thought, okay, maybe I'm just gonna be a little bit worse at life. Dan saya berpikir mungkin saya mempunyai beberapa hal yang buruk dalam hidup, Than bed makers. Whatever. apapun itu. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth. Dan saya berpikir bahwa 21 hari ini adalah teori yang paling umum atau yang paling dikenal In the world of self-development. di dunia tentang perubahan diri. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and Dan mari kita lihat asal-usul dari angka 21 ini. Angka 21 ini. courses. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. Jadi untuk memahami asal-usul angka 21 ini, alasan penyebarannya dalam buku yang khusus pengembalian ini adalah pengendalian diri itu dari Dr. Maxwell Maltz, dokter bedah plastik pada tahun 1950-an. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. Dan dokter dia mulai memperhatikan dan menemukan ada yang aneh di antara pasiennya. Misalnya dalam operasi hidung atau operasi plastik, dia melihat pasiennya sedang ketika tepat 21 hari mereka baru terbiasa dengan hidung baru mereka. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, dan dia juga menyadari untuk orang-orang yang diamputasi would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dan para pasien amputasi membutuhkan tepatnya 21 hari untuk terbiasa dengan keadaan mereka sendiri. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. Dan Dr. Maltz ini menuangkan atau menerbitkan teorinya di dalam suatu buku dan juga buku ini sangat amat terkenal pada eranya, pada saat itu. The conflict started brewing. Nah, dan ada 30 juta kopi yang terjual, dan disinilah kontradiksi atau hal ini atau kepercayaan ini terjadi dan mulai percaya dengan teori ini. And it made sense why people were starting to believe his theory. Dan make sense atau masuk akal jika banyak orang sangat percaya dengan teori-teori ini. Why? Kenapa? Number 1, the number 21 is considered a short period of time. Nah, kenapa? Yang pertama, nomor 21 ini adalah periode yang singkat dalam, and that's also considered a source of temptation, which means something you can
do. Number 2, Dan itu tanggal 21 ini adalah singkat untuk kalian dan singkat sehingga kita bisa melakukan sesuatu. the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, Dan juga 21 ini adalah waktu atau jangka yang panjang sehingga kita bisa menemukan kesusahan but not impossible. tapi tidak mustahil. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Saya rasa siapa yang tidak suka dengan perubahan yang hanya membutuhkan 21 hari? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Dan ketika kalian suka bangun pagi di pagi hari Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? dan kalian mulai suka untuk membuat suatu masakan yang sehat Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? dan kalian mulai suka untuk meminum suatu smoothies, minuman yang sedikit aneh, And all within less than 1 month? dan itu hanya dengan kurang dari 1 bulan. We'd go for it in a heartbeat. Kita harus pergi untuk itu, melakukan itu. So is it true? Can Jadi we itu really benar? change our lives within 21 days? Apakah benar kita bisa mengubah diri kita hanya dengan 21 hari? I know that sounds very exciting, but there are Saya tahu hal ini atau kedengarannya sedikit aneh, namun actually a few factors you have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit. Ada beberapa hal yang harus kita lihat dan juga waktu untuk kita membuat new habit atau perilaku atau kepribadian yang baru. Get rid of an old toxic one. Number 1 is Yang the pertama- complexity of your goal. Yang pertama adalah seberapa kompleks atau seberapa rumit masalahnya. If I decide to start eating fruit daily, Ketika saya memulai untuk makan buah-buahan setiap hari, which is considered a simple habit, saya sadar bahwa itu adalah sebuah kebiasaan yang mudah I'd probably take less time than if I wanted dan itu membutuhkan waktu yang singkat to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Number 2, Yang behavior kedua- consistency affects the speed of acquisition. Yang kedua adalah dari complexity behavior kita atau dari kebiasaan yang selalu kita lakukan. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day Saya selalu mengulangi kebiasaan saya 3 kali sehari is different than my friend repeating the same behavior dan itu berbeda dengan teman saya yang mengulangi kebiasaan yang sama for 30 untuk 30 kali. minutes a day. 30 menit So we sehari. want to clear things up. How Dan kita akan membahas ini, long will it take us to berapa lama yang kita lakukan form a new habit untuk membuat suatu kebiasaan yang baru or get rid of an old one? dan juga Having AI drive mengubah commercial value. hal yang lama. Dan apakah A reliable study that we can depend on? tempat kita bersekolah bisa Answer is yes. melakukannya? Dan jawabannya adalah iya. There is a famous study by the psychologist Philip Lally Dan di sana ada suatu ilmu psikologi titled How Our yang berjudul Habits Form. bagaimana
kebiasaan kita dibuat. 96 people over a period of Ada 12 weeks. 6 orang dalam suatu Each minggu, person chose a new 12-week habit dan beberapa orang memulai beberapa kebiasaan to baru, work on, such yaitu workout atau olahraga, as drinking 3 cups of water dan meminum 3 gelas air sebelum before lunch, 3 gelas air ketika makan siang, or running for 15 minutes after dinner. dan berlari 40 menit setelah makan malam. After 12 weeks, Setelah 2 the minggu, data was analyzed to data menganalisis bahwa determine the time needed to move time atau waktu yang from diperlukan the old habit to start subconsciously dari kebiasaan lama dan memulai kebiasaan baru, carrying out the new one. And after 12 weeks, dan setelah 20 minggu, we found that it took dan kami menemukan bahwa approximately 2 to 8 months hanya perlu 2 hingga 3 bulan untuk in order for the task membuat kebiasaan, untuk membuat tugas to become a habit. Untuk membuat tugas menjadi suatu kebiasaan, And 66 days dan 66 hari to be exact. untuk menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan. The difference in time it took to form a habit Dan perbedaan dari kebiasaan yang lama was largely due to the task itself yaitu pertama adalah dari tugas itu terlebih dahulu, the person and orangnya, their circumstances. dan konsistensinya. As some were able to form the habit within 18 days, Seorang bisa membuat satu habit yang baru dalam 18 hari, while others took 254 days. ketika seseorang lain membutuhkan 260 hari untuk melakukannya. So according to psychologist Lally, Dan menurut psikologi dari Lali, if you want to know the time required ketika kalian mau tahu berapa waktu yang diperlukan to form a new habit untuk membuat suatu kebiasaan yang baru or get rid of an old one, atau meninggalkan kebiasaan yang lama, the truth is that you may need 2 to 8 months. yang benar adalah kamu perlu 2 sampai 8 bulan, And not dan catat just 21 days. hanya 21 hari. Guys, whether it's 2 months, 3 months, Apapun itu, 2 bulan, 3 a bulan, year, 2 setahun, years, 2 it doesn't tahun, actually matter how long itu tidak terlalu penting berapa lama it takes, waktu diperlukan. as much as it matters that you have to begin with today. Tidak perlu diperlukan selama kita melakukan dan memulai hal itu. And once you begin, Dan yang perlu dimulai, make sure to maintain pastikan untuk your melakukan new habit. kebiasaan baru, Make it part of your schedule. buat dia menjadi bagian dari struktur atau bagian dari hal-hal yang kalian lakukan Set reminders. sebagai pengingat. Create a supportive environment.
supportive. And most importantly, Dan yang paling penting, you don't have to be perfect. kalian tidak harus menjadi sempurna. Making a mistake once Buatlah suatu kesalahan itu, or twice has no lasting effect satu atau dua kesalahan tidak memiliki efek atau mempengaruhi on your behavior. dari kebiasaan kalian. Actually, that'll Sebenarnya, give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. sebenarnya yang kalian perlukan adalah untuk menjadi diri kalian yang lebih baik lagi. If I want to become a better person, Ketika saya ingin menjadi suatu orang yang lebih baik, I'll have to commit to the saya harus memiliki komitmen system and untuk membuat itu embrace the process. dan mengikuti prosesnya. That way, I'll Jalan itu commit to making time yang akan membuat improvements rather than rushing myself too hard into things. lebih Change penting daripada It's not always membuat easy and it's not always simple. change atau perubahan tidak selalu easy, tidak selalu mudah, But with enough dedication, tapi ketika kita melakukannya dengan dedikasi, any habit Semua can be reshaped. kebiasaan bisa kamu. So if ubah. you really want it, Jadi, jika kamu ingin itu, becoming the best version of yourself, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, get up today and start bangun hari ini dan mulai working on it. melakukan itu. I promise Saya berjanji, you'll get there. kamu akan melakukannya. Thank you. Terima kasih. That's all about my interpretation. I close my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.